Pak, Bang mungkin awal mula bisa bekerja sama dengan pemegang Peggy Setiawan sekarang gimana Bang? Bang lihat. Perkaranya Peggy Setiawan ya. Perkara ini kan sudah kemana-mana ceritanya, sudah viral juga. Kemudian banyak pengacara juga sudah terlibat di dalamnya bersatu menangani perkara ini kan. Jadi udah ada 64 pengacara. Tapi di antara 64 pengacara ini tentunya ada koordinator. Ya, koordinator ini adalah yang mula-mula melakukan perkara, yaitu Yanti namanya. Jadi sebenarnya perkara ini bergulir aja nih kan di media kan, tapi kemudian dia menjadi atensi, mungkin atensi polisi juga, dan atensi juga dari pengacara baik di Jakarta maupun di Indonesia, karena perkara ini begitu menarik. Nah, dari sisi lain kemanusiaan, ini ada satu hal yang membuat banyak perkara tertarik untuk terlibat di dalamnya dalam penanganan perkara ini ya. Nah, kalau saya tertarik melihat perkara ini ketika ada tersangka DPO yang ditangkap, yaitu si Peggy Setiawan. Tadinya sih biasa-biasa aja, kita pikir ini benar penangkapannya, kemudian memang benar dia pelakunya. Ya. Sampai pada saat press conference di mana ternyata ketika press conference mau berakhir, ternyata si tersangka ini yang ditangkap Peggy Setiawan ternyata dia menolak mengakui sebagai pelaku. Jadi dia sampai bersumpah sampai mati pun dia menyatakan dia bukan pelakunya. Nah, ini yang kemudian menarik secara kejiwaan, artinya secara psikologis saya kemudian tertarik sebenarnya ada apa ini kan, sehingga kemudian saya juga mengeksplor lebih dalam. Jangan-jangan ini Peggy bukan pelakunya ini, gitu. Nah, dari dasar itu kemudian saya coba menghubungi koordinator pengacara yang di Bandung, Bu Yanti. Ya sudah, ngobrol-ngobrol, kita via WA, kita nyatakan diri, ya sudah kita terlibat sebagai tim pengacaranya Peggy. Walaupun kita tidak atau belum ikut tanda tangan surat kuasa, karena kuasa ini sudah ditandatangani lengkap oleh tim yang ada dan sudah dimasukkan ke Polda. Jadi Polda Jawa Barat. Jadi ya udahlah, nanti pas seandainya ini perkara sampai di persidangan, saya nanti turut serta di dalam persidangan. Tapi untuk membackup perjalannya perkara ini secara baik di penyidikan, tentunya kan perlu opini-opini hukum. Jadi secara informal saya menjalankan tugas memberikan opini-opini hukum mana yang paling baik dari sisi penyidikan maupun dari sisi penanganan perkara maupun dari sisi teman-teman pengacara yang melakukan pembelaan di sana. Ya, tapi opini hukum ini kan tentunya lewat media saja. Jadi itu tadi dan oleh koordinator pengacara di Bandung, ya diperbolehkan, silakan aja Bang Leo jalankan. Jadi ya kemarin saya jalankan. Kenapa saya harus jalankan? Karena memang ada timbul kesan rasa tidak adil yang kita dapat dari perkaranya Peggy Setiawan ini. Artinya apa? Artinya saya secara pribadi tidak yakin Peggy Setiawan ini adalah orang yang dipersangkakan melakukan. Itu baru satu, itu tidak yakin. Yang kedua, kalaupun Peggy ternyata adalah memang pelakunya, Peggy Setiawan, saya juga tidak yakin di sisi pembuktian, alat-alat bukti, dan di sisi kesaksian para saksi yang bisa menjerat Peggy. Jadi walaupun Peggy kemudian mungkin dia adalah pelakunya, tapi kalau saksi-saksi tidak lengkap, kemudian bukti-bukti tidak akurat atau tidak ada, ya sebaiknya ya kita bela Peggy supaya dilepaskan saja, gitu. Jadi kalau bisa ya jangan sampai di persidangan. Jadi kalau memang sumir sekali, jangan dipaksakan untuk masuk ke sidang. Kenapa? Karena ini akan menjadi pekerjaan berat. Penyidik pertama di tingkat kepolisian berat, penuntut juga berat, jaksa. Berkas perkara kemungkinan akan bolak-balik nih. Masuk ke diserahkan ke jaksa, nanti P19 sudah bolak-balik itu selama beberapa bulan. Nah, yang berat adalah Peggy-nya karena dia tetap ditahan kan. Gitu. Karena dia tetap ditahan kan dia mengalami penderitaan. Gitu. Jadi itu yang membuat kemudian ya sudah, ini sebaiknya si Peggy dilepaskan.
Mungkin juga kaliber untuk melepaskan ini perlu kebijakan, diskresi dari mana? Dan tentunya dari pimpinan polisi tertinggi, yaitu Kapolri atau Kapolda langsung atau Kapolri langsung. Jadi daripada kemudian perkara ini kemudian rusak ke depannya atau bebeliut kalau bahasa orang Jawa Barat, ya mendingan dilepaskan aja si PG ini. Tentunya dengan diskresi kebijakan dari pimpinan polisi. Dengan alasan apa? Karena perkara ini bahasanya adalah membuat gaduh. Ini bahasa yang paling umum ya, membuat gaduh di masyarakat atau membuat masyarakat mengalami yang namanya kegaduhan secara sosial kan, friksi, konflik secara sosial dan mempengaruhi sisi sosiologis masyarakat. Dan yang berikutnya akan mempengaruhi yang namanya kredibilitas dari penegak hukum kepolisian. Ini tingkat pertama. Jadi lebih baik diambil diskresi dari pimpinan polisi untuk sudah ditangguhkanlah si Peggy ini dari tahanan, dilepaskan dulu, biarkan teman-teman polisi di Polda kemudian bekerja mencari bukti-bukti lebih lengkap, mencari saksi-saksi, sehingga kalau sudah dapat siapa memang yang melakukan, ya ditangkaplah. Nah, syaratnya harus ada bukti-bukti yang lengkap dulu, sama saksi-saksi harus ditangkap sih. Kalau memang arahnya ke Peggy, tangkap lagi nggak apa-apa, gitu. Tapi sekarang daripada nanti bolak-balik menimbulkan pretensi atau praduga kepolisian kemudian tidak profesional terlalu lama, ini Polda Jawa Barat ya, mending ya dilepaskan aja si Peggy. Abang seperti itu Kemudian menceritakan banyak hal. Satu hal, hukum ini tidak mengenal adanya kesurupan sebagai alat bukti. Jadi linda kesurupan itu yang nggak usah didengarkan. Karena apa? Karena hukum tidak mengenal kesurupan sebagai alat bukti. Yang satu kita kasih contoh adalah kalaupun benar ada kesurupan si lindanya, apa benar itu arwahnya si Vina yang masuk ke dalam dirinya Linda? Ini kalau kita bicara ilmu kesurupan ya, jangan-jangan ini ada jin tomang seolah-olah berbentuk sebagai si Vina, rohnya kan dia masuk tuh kan, atau malah ada rohnya si almarhum Anton yang lain atau masuk tapi ngaku-ngaku sebagai Vina. Jadi kita nggak bisa buktikan secara ilmiah kesurupan ini, gitu kan? Jadi ya jangan dipakai. Jadi teman-teman masyarakat, ya jangan memakai kesurupan sebagai dasar untuk menceritakan suatu keadaan. Biarkanlah, kalau di film kan cuma film, nggak ada persoalan. Tapi kalau di dunia nyata ya jangan. Gitu, kesurupan nggak usah dipakai. Jadi jangan sekali-sekali memakai kesurupan sebagai landasan untuk mendapatkan fakta-fakta hukum. Waktu kemarin ketemu sama tim di sana di Cirebon maupun di Bandung, ada cerita nggak sosok si Peggy itu seperti apa, terus kondisinya saat ini? Nah ini saya kan komunikasikan via telepon atau via WhatsApp. Jadi secara material tidak ada pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan kepada teman-teman di sana, kepada Bu Yanti. Tidak ada saya pertanyakan tentang bagaimana Peggy di penjara, bagaimana kehidupannya di dalam sel, tidak ada. Karena setahu saya kita sama-sama tahu kehidupan di sel itu seperti apa ya, begitu aja. Nah, apakah kemudian Peggy mungkin disiksa di sel? Ya, jawabannya adalah tidak. Karena perkara-perkara seperti ini nggak mungkin ada penyidik atau polisi kemudian melakukan intimidasi atau penyiksaan. Zaman sekarang udah nggak ada yang begitu. Sekarang teman-teman penyidik sudah rapi, teman-teman penjaga sel di tahanan juga sudah baik bekerja. Mereka menghormati hak asasi manusia dan hukum. Bang, mungkin terakhir upaya apa yang akan dilakukan Abang nih untuk membebaskan Peggy Setiawan? Jadi begini, upaya membebaskan si Peggy Setiawan dari posisi dia yang sekarang yang ditahan ini, pertama sebenarnya adalah permintaan kebijakan dari pimpinan polisi berupa diskresi untuk memutuskan si Peggy ini dikeluarkan dari tahanan, gitu. Tentunya kan harus berdasarkan hukum juga. Jadi
memang harus ada upaya dari teman-teman pengacara di Bandung, pengacara Peggy untuk melakukan surat permohonan penangguhan penahanan. Nah, setelah surat itu ada, barulah harapannya adalah kepolisian di Polda Jawa Barat berinisiatif untuk menangguhkan penahanan si Peggy. Dasarnya apa? Ya dasarnya mereka sama-sama tahu kok bahwasanya bukti-buktinya juga masih belum lengkap. Ya, memang kasus pembunuhan memang biasanya ditahan, tapi untuk kasus ini adalah spesial daripada umumnya. Lex spesialis derogat lex generalis. Ini maksudnya dalam konteks penahanan. Kenapa spesial? Karena kasus ini sudah begitu lama, 8 tahun yang lalu, dan sudah ada tersangka-tersangka yang diputus bersalah di 8 tahun yang lalu. Yang kedua, di kasus ini juga saksi-saksi tidak secara jelas menunjuk siapa pelakunya, sama kepada Peggy. Jadi nggak ada saksi yang menunjuk Peggy sebagai pelakunya. Satu saksi bukan saksi. Nah, yang berikutnya lagi, nggak ada bukti-bukti yang mengarah ke Peggy pelakunya. Apakah bukti CCTV, apakah bukti forensik, apakah bukti DNA, apakah bukti visum atau lain-lain, apakah bukti sidik jari, apakah bukti-bukti alat-alat yang dipakai, kan tidak tampak. Jadi, dan ini kan pelakunya banyak nih, sebenarnya ini kan kasus pengeroyokan. Jadi kita nggak tahu siapa melakukan apa sebenarnya yang terjadi. Begitu. Jadi karena dengan dasar-dasar ini dan kemudian saksi juga nggak ada, dengan alasan daya ingat sudah nggak bisa mengingat masa lalu di 8 tahun yang lalu, jadi ya sudah, dia dilepaskan dulu. Itu yang pertama, dilepaskan melalui proses penangguhan penahanan dan diskresi dari pimpinan kepolisian dengan dasar-dasar yang tadi sudah saya sebutkan. Nah, kalau tetap jadi tahan juga, mau nggak mau kan dia harus dipersidangkan. Timbul persoalan ketika dipersidangkan. Sebelum sidang itu ada bolak-balik penelitian berkas oleh kepolisian, kemudian diserahkan kepada kejaksaan. Oleh kejaksaan, kemudian dianalisa apakah berkas ini sudah bisa dianggap lengkap untuk dimasukkan ke persidangan apa tidak. Nah, rasanya karena berkasnya seperti yang sekarang kejadiannya, dia akan bolak-balik, dan ini akan membuat Peggy lebih lama berada di dalam tahanan sebagai tahanan kepolisian tahanan perusahaan. Nah, kalau sampai di persidangan pun timbul lagi yang namanya kegaduhan baru, yaitu seseorang dipersangkakan dengan dugaan melakukan pembunuhan atau pemukulan atau pengeroyokan. Nah, ini kan bukti sama saksi harus ada. Siapa saksinya? Mana buktinya? Kalau kemudian itu di awal sudah tidak ada, bagaimana kita akan berperkara atau menangani keadilan dari seseorang ini? Baik keadilan bagi si Peggy Setiawan sebagai yang diterdakwakan maupun keadilan bagi rohnya almarhum Vina dan keluarganya. Jadi ini akan timbul persoalan. Nah, sepanjang proses ini akan timbul kegaduhan di masyarakat, timbul pro kontra, timbul ketidakpercayaan, timbul kemudian caci maki, timbul bisa jadi demonstrasi, bisa jadi kerusuhan. Ini yang namanya faktor-faktor sosiologis yang bisa terjadi dalam penanganan perkara maupun proses perkara maupun dalam persidangan perkara. Seringkali ini akan terjadi. Nah, untuk menghindari yang seperti ini, kalau kita sudah sama-sama tahu bukti nggak kuat, saksi nggak kuat, mending dilepaskan. Tapi kalau dipersidangan yang akan terjadi seperti itu. Nah, siapa yang paling berkorban atau menjadi korban? Tentunya si Peggy sendiri yang pertama. Yang kedua adalah institusi kepolisian yang menyidik perkara ini. Yang ketiga ngerembet kejaksaan. Yang keempat baru peradilan secara sepenuhnya. Ini akan menjadi penilaian publik begitu. Nah, ini nggak bagus buat sistem hukum kita yang untuk mencari keadilan, tapi kemudian dihasilkan dengan cara meraba-raba, meramu-ramu sesuatu yang sumir, sesuatu yang nggak kuat dipersidangkan. Jadi akan terkesan pemaksaan. Lebih baik Peggy dilepaskan, kemudian dicarilah bukti-bukti dulu secara akurat dan kuat oleh pihak kepolisian untuk mendapatkan bukti lengkap, saksi lengkap, baru Peggy diambil lagi untuk dipersidangkan. Itu lebih baik begitu. Jadi lepaskan dulu aja si Peggy. Mungkin ada akhirnya kenapa nggak mau menghilangkan kan dalam menanggapi suatu isu. Ini isunya kan adalah berawal dari film.
Film ini kemudian menceritakan tentang kasus yang faktual terjadi 8 tahun yang lalu, di mana dengan persangkaan dan adanya cerita yang mungkin dilebih-lebihkan atau mungkin nggak sesuai fakta, tapi kemudian film ini mempengaruhi masyarakat secara luas yang nonton, sehingga mereka meminta keadilan dari penegak hukum. Nah, ketika film ini kemudian menjadi ramai dan viral, teman-teman polisi mungkin saja bertindak reaktif, tergesa-gesa atau terburu-buru, sehingga karena ada bahasa DPO berdasarkan putusan pengadilan dan berdasarkan BAP, akhirnya sudah kita cari nih, oh pelakunya sini, yang penting namanya ini, tangkaplah namanya Peggy ini kan, tanpa tanpa didasari oleh bukti-bukti fisik untuk menyatakan Peggy sebagai pelaku. Ada bukti fisik, ada bukti saksi dan alat bukti fisik, yaitu misalnya peralatan yang dipakai untuk melakukan kejahatan. Nah, ini yang kemudian tergambar dari press conference yang dilakukan oleh Polda Jawa Barat. Apa tuh press conference-nya? Karena hanya menceritakan identifikasi terhadap seseorang bernama Peggy. Buktinya yaitu dia ada ijazahnya, kemudian ada KTP-nya, ada wajahnya, bahkan ada identifikasi wajah mengarah kepada Peggy. Tapi apakah ada bukti-bukti yang menyatakan Peggy melakukan secara material melakukan kejahatan? Misalnya CCTV dia melakukan pemukulan yang dilihat CCTV, atau ada kemudian pisau yang dipakai untuk menusuk, atau batu yang dipakai untuk melempar, atau ada kayu yang dipakai untuk memukul. Bukti-bukti ini penting karena bukti ini adalah alat bukti yang konkret. Nah, dalam press conference di Polda itu tidak ada alat bukti. Bahkan cerita tentang pisau atau cerita tentang otopsi pun tidak ada disampaikan. Iya, jadi bukti-buktinya lemah dan ada bukti kesaksian. Tapi pengacara korban menyatakan dari 7 atau 5 saksi, cuma 1 saksi yang menyatakan Peggy diduga adalah pelakunya. Hukum bilang 1 saksi bukan saksi, jadi nggak bisa dipakai sebagai kesaksian. Ya, jadi itu persoalannya. Nah, kenapa Peggy ditangkap dan ditahan? Ya, kita juga nggak tahu. Ini mungkin reaktif saja. Tapi ini menimbulkan dampak. Dampak ini adalah dampak ketidakadilan yang dirasakan masyarakat, dan dampak satunya lagi adalah timbul ketidakpercayaan terhadap penyidik Polda Jawa Barat. Gitu. Karena masyarakat terbelah dengan pemikiran bahwasanya dia bukan pelakunya, salah tangkap. Walaupun mungkin saja ini benar tangkap, tapi karena bukti-buktinya kurang, ya ini jadi persoalan. Bang, yang ramai juga kan ada mungkin bisa Jalankan permohonan penangguhan dan pra-peradilan. Satu hal, kasus ini sudah terlalu lama dan dihasilkan dari kelengahan teman-teman penyidik ketika ada DPO, kemudian selama 8 tahun tidak dicari atau dicari nggak ketemu, kemudian didiamkan. Dan yang kedua, karena reaktif terhadap isu yang meledak. Ada film, ribut, langsung reaktif. Harusnya kan tidak perlu reaktif, harusnya tetap bijak. 1 contoh atau 2 contoh perkara-perkara yang ngambang, yang tidak kemudian apa-apakan, dicari pelakunya nggak ketemu, tapi kemudian masyarakat nggak terlalu ribut. Contoh adalah kasus pembunuhan almarhum Siena yang ada di UI, di danau UI yang ditenggelamkan, sampai sekarang nggak ketemu untuk pelaku pembunuhannya karena buktinya sumir. Yang kedua, kasus pembunuhan remaja wanita di Bogor, di satu gang di Bogor, ada CCTV-nya, tapi juga nggak ketemu pelakunya. Tapi teman-teman polisi ya sudah realistis bahwasanya memang nggak ketemu pelakunya. Baik si Asina nggak ketemu pelakunya, si yang di Bogor juga nggak ketemu pelakunya. Gitu. Jadi ya sudah. Tapi apakah masyarakat ribut? Masyarakat juga bisa menerima kalau memang ternyata memang ini keadaannya. Dibanding Peggy dipaksakan, yang kasus di Bandung dipaksakan untuk ditangkap. Itu dia tadi. Nah, jadi langkah bijaknya melihat persoalan Peggy Setiawan ini dan perkaranya secara komprehensif, aspek sosiologis masyarakat, aspek psikologis,
aspek daya ingat, main kita, bagaimana kita mengingat masa lalu. Nah, ini kan penting. Aspek hukum pembuktian, aspek forensik, aspek kriminologinya, ini sangat komprehensif. Itu yang penting, terutama sosiologi masyarakat. Dan sampai energi masyarakat kita habis untuk melihat perkara ini terus, mengawal perkara ini terus, seperti kasus yang dulu. Jadi itu dia yang harus dipentingkan.